Pasca situasi yang semakin memanas di Laut Cina Selatan antara China dengan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut terlibat dalam aksi klaim sepihak China terkait zona ekonomi eksklusif atau wilayah perbatasan laut maritim beberapa negara di kawasan ASEAN. Indonesia kembali memperingatkan Amerika Serikat dan China bahwa setiap konflik terbuka yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak akan menguntungkan pihak manapun, sebab jalur perlintasan laut internasional di kawasan tersebut akan terhenti dan menghancurkan perkembangan ekonomi terhadap negara yang ikut serta di dalam pertempuran tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika sejak China membuat pernyataan terbuka dan mengerahkan beberapa pasukannya yang disertai kapal induk dan pesawat jet tempur sebagai kesiapsiagannya untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, sehingga membuat Indonesia dan beberapa negara ASEAN kembali menegaskan posisinya dan menolak keberpihakannya terhadap Amerika Serikat ataupun China yang suka asal main caplok-caplok wilayah kedaulatan negara lain. Pernyataan tegas negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu terlihat jelas ketika Filipina mulai mengurungkan niatnya untuk melawan pergerakan China yang berhasil membuat base pangkalan militer di Kepulauan Spratly, yang juga dianggap oleh Filipina sebagai wilayah kedaulatannya. Walaupun Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte, masih akan terus berpegang pada hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982 yang telah disepakati bersama dengan seluruh negara berdaulat di dunia. Namun, yang menjadi perhatian saat ini adalah ketika seluruh negara ASEAN sepakat untuk semakin memperkuat hubungan bilateral dan diplomatik untuk menghentikan situasi yang sedang memanas antara China dengan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sebab situasi yang semakin memanas di wilayah perbatasan dan hingga aksi barbaran Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan bisa saja berpotensi pada pertempuran secara terbuka. Apalagi jika salah satu negara di kawasan Asia Tenggara berpihak pada kedua negara superpower tersebut. Namun, di dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Retno Marsudi, saat berbicara dengan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo melalui via telepon pada 3 Agustus lalu, Retno Marsudi membahas dua hal dengan Pompeo, yaitu perkembangan proses perdamaian di Afghanistan dan situasi di kawasan Laut Cina Selatan yang kian semakin meruncing saat ini. Selain itu, di dalam pembahasan tersebut terkait wilayah Laut Cina Selatan yang saat ini masih menjadi ajang persengketaan, Menlu Retno Marsudi menekankan kembali kepada Pompeo terkait posisi Indonesia yang ingin terus menjaga agar perdamaian tersebut tetap stabil dan damai tanpa harus ada salah satu negara ASEAN yang berpihak kepada Amerika Serikat ataupun China. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menlu Indonesia di saat keikutsertaan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan adalah sebagai negara yang mempromosikan kebebasan bermanuver untuk seluruh negara di dunia. Sebab wilayah tersebut adalah jalur perdagangan untuk seluruh negara di dunia dan Amerika Serikat menentang klaim China yang ingin menguasai sepenuhnya wilayah tersebut. Namun, percakapan Menlu Retno Marsudi dan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo, Indonesia juga telah menegaskan kepada seluruh pihak untuk tetap menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB atau UNCLOS tahun 1982. Dan secara khusus, saya tegaskan bahwa konflik terbuka dimanapun, termasuk di Laut Cina Selatan, tidak akan menguntungkan pihak manapun, ujar Retno dalam jumpa pers virtual pada Jumat 7 Agustus kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menlu Retno Marsudi ketika eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan China hingga saat ini terus semakin meningkat di Laut Cina Selatan.
Memang tidak bisa dipungkiri jika kita melihat situasi persengketaan dalam beberapa waktu terakhir. China dan Amerika Serikat terus semakin berlomba untuk mengerahkan pesawat jet tempur dan kapal militernya ke Laut Cina Selatan, baik untuk patroli maupun menggelar latihan tempur. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika pengerahan armada tempur militer ke Laut Cina Selatan dilakukan oleh China sebagai penegasan atas klaim historisnya terhadap hampir 90% wilayah perairan tersebut, termasuk sebagian wilayah maritim negara Asia Tenggara yang juga turut diklaim oleh China. Misalkan saja klaim China terhadap Kepulauan Paracel Vietnam, Spratly Filipina, dan Sapela Barat Malaysia, hingga zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Berdasarkan lansiran beberapa sumber media informasi, jika klaim sepihak China tersebut dianggap tumpang tindih dengan wilayah maritim sejumlah negara di Asia Tenggara dan Taiwan, sehingga menjadikan Laut Cina Selatan sebagai perairan yang rawan konflik terbuka. Sementara itu, meski tak memiliki sengketa di wilayah Laut Cina Selatan, Amerika Serikat terus menentang klaim historis China di perairan itu, yang dianggap negeri Paman Sam sebagai wilayah internasional yang sah dilewati oleh semua negara di dunia. Namun, beberapa hari sebelum berkomunikasi dengan Pompeo, Retno juga menggelar pertemuan bilateral secara virtual dengan Menlu China, yaitu Wang Yi pada Kamis 30 Juli kemarin. Di dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno Marsudi menegaskan kepada Wang Yi bahwa Indonesia tidak menginginkan sengketa di Laut Cina Selatan semakin tajam, apalagi mengarah pada konflik terbuka atau pertempuran. Selain itu, Menlu Retno juga menegaskan bahwa semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan situasi kawasan yang damai dan stabil, termasuk di Laut Cina Selatan, yang saat ini masih terus bergejolak. Namun, Menlu Retno Marsudi juga kembali menegaskan terhadap China bahwa Indonesia tidak memiliki wilayah klaim tumpang tindih dengan China di Laut Cina Selatan. Walaupun China kerap kali mengirim pasukan nelayannya di wilayah zona ekonomi eksklusif atau Laut Natuna Utara. Jika kita melihat pernyataan yang secara bersamaan beberapa negara ASEAN yang dianggap oleh China memiliki klaim tumpang tindih atau masuk daftar 90% wilayah yang dianggap oleh China sebagai wilayah kedaulatannya, tentunya dapat membuat China berpikir berulang kali, sebab negara ASEAN adalah termasuk wilayah investasi terbesar China. Sehingga jika semua negara ASEAN sepakat untuk menekan China, pastinya China akan kehilangan sumber ekonomi terbesar untuk negaranya.